Bapak sekalian, selamat malam. Senang kita berjumpa lagi melalui media YouTube. Kita mulai lagi acara pertandingan kita hari Rabu 24 Juni 2020. Kita siapkan hati kita untuk kita beribadah. Kita beribadah bernyanyi dari buku Hede nomor 15 ayat 1 dan ayat 4. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia untuk mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Hede nomor 724 ayat 1. Pembacaan firman Tuhan, pembacaan epistel tertulis di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 21. Kita baca secara responsorial. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah melakukan sesuatu terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan lawan hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Hede nomor 160 ayat 3. Oh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat malam buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan buat kita pada pertanyaan malam ini tertulis dalam Kidung Agung pasal 8 mulai dari ayat 5 hingga dengan ayat 7. Saya akan baca untuk kita sekalian. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegerahan gigi seperti bunyi orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sangatlah menyakitkan apabila kita jatuh. Semua yang berhubungan dengan kata jatuh pasti sangat menyakitkan. Misalnya ekonominya jatuh, atau kejatuhan batu, ataupun jatuh tersandung, atau dijatuhi hukuman dan segala macam yang berhubungan dengan kata jatuh, sangatlah menyakitkan dan tidak enak. Tetapi ada satu, jikalau jatuh dalam hal yang satu ini sungguh menggembirakan, itu namanya jatuh cinta, fall in love. Jatuh cinta berjuta rasanya, dan bahkan orang yang jatuh cinta hingga bisa mabuk kepaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Amsal 30 ayat 19 mengatakan satu dari 4 hal yang sukar untuk dipahami oleh yang membuat Amsal tersebut adalah sepasang kekasih yang jatuh cinta. Sangat sulit dipahami bagaimana sikap, tingkah laku, perbuatan sepasang kekasih yang jatuh cinta. Dan sementara itu ada lagi yang lain yang mengatakan bahwa terkadang cinta itu tidak logika. Benar apa adanya. Terkadang cinta itu tidak logika. Bisa kita bayangkan Amang Inang, seorang kakek yang sudah tua, karena cintanya begitu baik, si kakek ini memberi makan cucunya, dan bahkan cucunya berlari-lari. Dia akan melomba itu, nah, walaupun karena kekuatan fisiknya sudah berkurang, tapi tetap akan semangat melomba cucunya ini. Dan bahkan ketika sudah dapat, dia menyuap cucunya ini dengan makanan. Tapi setelah cucunya ini mau menerima makanan itu di mulutnya, kemudian nanti cucunya akan memuntahkan lagi, bahkan membuat ke wajah kakeknya ini. Tapi kita lihat karena cinta, kakek ini tidak akan pernah marah. Dia akan senyum, dia akan senang, bahagia. Walaupun kita lihat tidak ada sopannya lagi dari si cucu tersebut. Itulah terkadang cinta tidak ada logikanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Salomo melalui puisinya yang luar biasa dalam Kidung Agung nats kita saat ini membicarakan cinta kasih yang sejati antara laki-laki dan perempuan. Salomo dengan garis sulam yang kita manis bisa kita lihat dari Kidung Agung 6 ayat 13. Ada tafsiran yang mengatakan mula-mula gadis tersebut adalah pegawainya, gadis desa yang sederhana, gadis desa yang lugu, tetapi pada akhirnya menjadi istri Salomo sebelum dia menjadi raja. Dia menyatakan cintanya pada gadis itu dengan saling memuji, menyatakan kerinduan, menyatakan cinta kasih dengan kemesraan. Cinta itu berpaut dalam sebuah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di sanalah keduanya bukan hanya menjadi cinta atau jatuh cinta lagi, tetapi yang terpenting membangun cinta kasih yang kekal. Cinta yang bukan sekedar hanya diri, tetapi cinta kasih yang mempersatukan dua insan yang berbeda. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata-kata cinta memang sangat indah dan sangat-sangat enak didengar. Kata cinta pasti menginspirasi, menyemangati, dan bahkan memotivasi. Semua kita pasti suka dan senang ketika ada orang mengatakan kepada kita, aku cinta kamu, I love you, I need you. Dan kita akan benci ketika ada orang mengatakan kepada kita, I hate you, saya benci kamu. Ya walaupun itu dari kata hatinya yang terdalam atau dengan kata-kata jujur. Yang walaupun mungkin aku cinta kamu itu hanya di bibir, terkadang enak kita dengar. Namun cinta itu bukan hanya diri. Cinta itu bukan hanya verbal. Cinta itu bukan hanya kata-kata. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu adalah perbuatan, tindakan. Satu tindakan cinta jauh lebih berharga dari 1000 kata-kata cinta. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernah seorang pemuda ketika baru married dengan pasangannya, biasa seperti kalau dulu di kampung halaman kami dan mungkin di kampung halaman Amang Inang dan bahkan di perantauan ini dulu, walaupun memang nilai-nilai budaya itu sekarang sudah mulai terkikis dan berkurang. Jikalau ada satu pasangan suami istri yang baru menikah, kalau di kampung selesai pesta, hari-hari berikutnya akan dijamu ke rumah keluarga dengan maksud dan tujuan untuk memperkenalkan keluarga, inilah keluarga kita, inilah saudara kita, memberitahukan inilah rumahnya, inilah kedai mereka. Dan saya pikir juga kalau di perantauan ini juga, kalau dulu baru datang married di kampung datang ke sini, yang saling keluarga atau kenal di sini pasti juga menjamu yang baru married ini. Cerita ini yang di kampung tentang cinta hanya kata-kata ini. Ternyata mereka setelah selesai, sebelum menerima pemberkatan nikah, pendeta membuat konsep pastoral kepada kedua pasangan tersebut. Si laki ditanya, bagaimana cintamu tentang perempuan ini, kepada perempuan ini yang akan kau pilih menjadi istrimu? Oh, dia mengatakan, aduh, yang pendeta, terhata unawi, bagi orang putus. Terhata unawi, sadok kolan dia dan memang. Oh gitu. Ya, pasti senanglah pendeta supaya cepat ini melakukan pernikahan, pemberkatan nikah sebentar lagi. Dan demikian juga perempuan menyatakan bahwasanya mereka sudah saling benar-benar saling mencintai. Setelah pernikahan tadi adalah acara seperti yang saya katakan,
jamuan yang dilakukan oleh saudara-saudara mereka, ada kawan mereka. Ternyata rumahnya harus melalui hutan. Ketika mereka berdua berangkat dijamu oleh saudaranya yang harus melewati hutan itu rumahnya, mereka berdua jalan. Dari awal si perempuan sudah mengatakan, kayaknya ada suara asing tuh. Bagaimana ini nanti? Ada apa-apalah. Ada aku kok di sampingmu, ayo. Apa itu kita jalan? Mereka semakin terus jalan, semakin masuk ke dalam hutan. Oh, ternyata di tengah hutan tiba-tiba datang harimau. Ketika harimau itu datang, sudah kira-kira loncat langsung naik memanjat pohon. Ya karena si perempuan tidak bisa memanjat, dia langsung pingsan. Dan ketika pingsan, harimaunya datang semakin mendekati si perempuan itu. Dan sepertinya ada yang dibisikkan ke telinganya. Ketika selesai, seperti ada harimaunya nggak mengganggu si perempuan ini, hanya seperti ada yang dibisikkannya. Selesai itu harimau pergi. Dan semua peristiwa itu dilihat oleh si laki-laki dari atas pohon, ditonton dia. Dan harimau pergi, dia turun, dibangunkan istri. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Tetapi si laki-laki penasaran, apa ya tadi yang dibisikkan ke dia? Jangan-jangan nomor togel, pikirnya. Karena pada zaman itu dan masa sekarang pun masih ada togel yang namanya jangan ada togel tiba-tiba kaya nanti. Jadi di dalam perjalanan mereka melanjutkan ke tempat saudaranya itu, si laki nanya, Bu, apa sih yang dibisikkan harimau itu sama kamu? Nggak ada, kata si perempuan ini. Tapi terus laki-laki penasaran terus. Akhirnya karena dia si perempuan ini, si laki ini penasaran dan selalu bertanya apa yang dibisikkan. Maka sebelum sampai ke rumah saudara mereka, perempuan itu berkata, suamimu itu, kata si action tahun holaka atau holongnya amat tanya. Itulah yang dibisikkan si harimau. Memang ternyata hanya kata-kata yang dia katakan itu tak dulu di kolong-kolongan. Hanya karena harimau datang, dia sudah melompat menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan istrinya yang lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu bukan hanya kata-kata, bukan hanya di bibir, bukan hanya lip service, tetapi cinta itu adalah cinta yang membutuhkan pengorbanan. Tuhan Yesus juga menunjukkan cinta kasih-Nya yang luar biasa kepada manusia itu dengan pengorbanannya. Dia meninggalkan tahtanya, datang ke dunia ini bersama-sama dengan kita manusia berdosa ini, dan bahkan dia seperti dosa, dia menanggung derita hukuman salib demi melepaskan kita manusia yang dia cintai ini, yang dia kasihi ini dari dosa. Dia menderita mengganti kita, dia berkorban demi cintanya kepada kita manusia. Karena itu saudara-saudara, cinta itu bukan dangkal, cinta itu benar-benar tajam dan dalam, diperdalam oleh perbuatan dan tindakan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita melihat dalam nats kita pada saat ini, bagaimanakah karakter cinta sejati menurut firman Tuhan bagi kita saat ini. Memang sangat sulit untuk menerangkan bagaimana karakter cinta kasih sejati ini. Tetapi ada beberapa hal yang kita lihat di sini, tanda cinta kasih yang sejati. Yang pertama dikatakan cinta itu seperti meterai. Dalam bahasa Batak, solim, lohok, lengket. Karena doa kami nanti pada dalam cinta ni amat tahu inata, gabi lokot terus,
lawa matai tu kore dohok natai tu kore, lawa matai tu paranggapan dohok natai tu si. Bukan begitu. Tapi di sini dikatakan cinta itu seperti meterai. Meterai adalah tanda kepemilikan. Tanda kepemilikan seseorang terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Yang dikatakan dalam Kidung Agung 2 ayat 16, dikatakan di situ, kekasihku milikku dan aku miliknya. Sang kekasih di sini menginginkan agar meterai itu ditaruh di hati kekasihnya, dan itulah yang menyiratkan, itulah yang menandakan bahwa dialah kekasihnya yang sejati. Dia adalah miliknya, dan sebaliknya dirinya adalah milik kekasihnya. Harus itu saling. Jikalau sudah diserahkan di dalam hatinya, itu adalah kekasihnya, miliknya, dan dia adalah milik kekasihnya, maka itulah yang paling berharga. Dan dialah yang paling disayang, dialah yang paling dirawat, dialah yang paling terbaik di dalam kehidupannya, dan bahkan tidak pernah berpikir untuk merusak, bahkan tidak pernah berpikir untuk mencemari. Dia akan menjaga, merawat. Ibarat sesuatu yang barang yang berharga dalam hidup kita amang-amang. Misalnya kami ibu-ibu, kalau ada berlian kami yang paling bagus, yang sangat cantik, pasti kita jaga, kita rawat. Jangan sampai hilang, jangan sampai luntur, atau jangan sampai kotor. Kita jaga itu, karena berharga bagi kita. Demikianlah dengan pasangan suami istri, amang inang saudara-saudari. Istrimu itu, amang, itulah yang paling berharga di dalam hidupmu, dan suamimu itu yang paling berharga di dalam hidupmu, karena itu adalah milikmu dan kamu adalah miliknya. Sehingga di situ tadi diserahkan ada meterai yang tidak bisa dilepaskan lagi. Ironi yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ini, amang inang, justru tidak sadar atau tidak sadar kita katakan suami menganggap asistennya yang paling berharga dalam hidupnya, karena bisa membantu di kantornya, dan akhirnya tidak hanya membantu dalam pekerjaan kantor lagi, segala sesuatu bisa dibantu. Atau istri juga menganggap jadi supirnya yang paling berharga dalam hidupnya, karena bisa membantu dalam segala sesuatu, bisa disuruh lagi, bisa diperintah. Kalau suami disuruh repot itu kan, itu ironi yang terjadi. Jadi kalau itu yang paling berharga, amanah, mari dia merawat, menjaga, dan jangan sekali-sekali menjadi rusak, atau bahkan jangan sekali-sekali hilang. Karena ketika satu hilang dari antara yang lain itu, maka disitulah kekurang sempurnaan manusia itu. Karena dalam penciptaan amaminan kita tahu Tuhan itu mengatakan bahwa tidak baik laki-laki itu sendiri, maka Tuhan menciptakan perempuan yang menjadi teman hidupnya, menjadi pasangannya, menjadi tempatnya untuk saling membangun cinta kasih, kemesraan dan kelemah lembutan. Jikalau satu hilang, berarti manusia itu tidak sempurna lagi. Karena itu jangan biarkan satu di antara saudara-saudari yang sudah suami istri ada yang hilang, kecuali karena dipisah oleh maut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari menganggap kekasih atau keluarga itu, suami istri itu, merasakan itu adalah kekasih yang menjadi miliknya, dan dia adalah milikmu, aku menjadi miliknya, supaya benar-benar terjalin kasih sayang yang telah ditaruh di dalam hati dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah cerita di kota Wunsburg, Jerman. Terdapat sebuah benteng kuno yang sekarang menjadi sebuah tujuan wisata. Menurut legenda tahun 1141,
pasukan musuh mengepung dan mengisolasi penduduk kota di dalamnya ala kemanusiaan. Komandan musuh mengirim pesan ke dalam benteng bahwa sebelum pasukan menyerang secara besar-besaran, mereka akan membiarkan para perempuan dan anak-anak meninggalkan benteng itu dan pergi bebas. Dan apa yang bisa dibawa oleh para perempuan dan anak-anak bisa bebas. Dengan pesan seperti itu, setelah beberapa kali bernegosiasi, akhirnya komandan musuh menyetujui untuk membiarkan anak-anak dan perempuan dan apapun yang bisa dibawa oleh para perempuan dan anak-anak bisa dibebaskan menjadi milik mereka yang berharga. Pada hari dan saat yang ditentukan, komandan dan pasukan musuh tercengang-cengang melihat para perempuan yang ternyata mereka keluar dari benteng tersebut dengan menggendong para suami mereka masing-masing. Para perempuan menggendong para suaminya masing-masing. Bagi mereka, suaminya adalah harta atau milik yang paling berharga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cinta adalah pengorbanan. Bukan tidak berkorban, para perempuan itu harus menggendong suaminya. Apalagi misalnya istri kurus kecil, suami gemuk dan besar, itu satu pengorbanan yang luar biasa. Tapi itu harus mereka lakukan karena suami adalah harta yang paling berharga bagi mereka. Itulah bukti cinta, bukti kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah pasangan kita sudah menjadi milik yang paling berharga bagi kita? Apakah pasangan kita sudah menjadi milik yang paling berharga bagi kita? Atau masih tanya-tanya sekarang ini, suatu waktu menginang lagi si kuko, ayo kedo tahe rokapu, dibayar nama tayo paningudu bisa pinga marukor. Itu nggak tadi nasod dengan rokapu ina. Mana dibayar inatai sokona kurus keren pengalah HP nomor jado merawat ada dari kok di tengah-tengah keluarga adik soknya jadi bayar Tuhan di rokapu ina musik. Tanya amang ina, apakah suami sudah paling berharga dalam hidupmu? Atau bagi amang sekarang, tanya dirimu, apakah istrimu sudah harta yang paling berharga dalam hidupmu? Saudaraku, materais juga sebagai berkat, pengikat, perjanjian yang tidak boleh dipisahkan. Demikian cinta sejati suami istri adalah perjanjian seumur hidup. Tidak akan bisa dipisahkan kecuali karena maut. Naso jadi sirang, ia sosinirang ni hamatea. Itu matahari. Sejak kita menerima pemberkatan nikah di gereja, itu adalah pemberkatan kudus, dan di situ kita berjanji tidak akan bisa kecuali karena maut. Karena itu seketika kita melangkah, dan saudara-saudari kami para pemuda-pemudi, seketika Anda mau melangkah masuk ke jenjang pernikahan, katakan inilah yang dipilih Tuhan bagiku, dan saya akan setia hingga mau memisahkan. Tidak ada kata monogami, poligami. Tidak ada kata poligami bagi orang Kristen, tapi satu suami untuk satu istri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana karakter cinta sejati itu? Yang kedua dikatakan cinta sekuat maut. Ayat 6 amang ina. Maut pasti akan menghampiri setiap manusia. Kemanapun dia menghindar dan bersembunyi, jikalau sudah waktunya, maut itu akan datang. Tidak sejuk begini, mau nolong tikina mati, mana mertebui pinjamina, itu mati.
Alai merosot kita mati dalam bahaya seberat apapun itu, dia akan selamat. Makanya dikatakan di sini cinta sekuat maut. Maut itu sudah akan datang, pasti akan menghampiri setiap orang. Walaupun dia akan sembunyi, walaupun dia akan menghindar, itu maut akan datang. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat mencegah datangnya maut. Seperti itulah cinta. Tidak akan dapat hilang oleh berbagai halangan atau rintangan yang ada. Cinta tidak akan pernah mudah oleh apapun, atau tidak akan pernah lapuk oleh waktu. Karena cinta itu panjang sabar. Dalam 1 Korintus 13 itu dikatakan, cinta itu panjang sabar. Cinta itu menutupi banyak dosa. Dan cinta itu apa adanya. Cinta bukan ada apanya, tetapi apa adanya. Kita akan menunjukkan cinta kita kepada seseorang, baiklah itu kata cinta apa adanya. Jangan karena ada apanya. Ketika kita mau menunjukkan dengan ada apanya, itu akan sebentar pudar, sebentar akan lapuk, sebentar akan hancur, dan bahkan endingnya akan menjadi kekecewaan, sakit hati, dan kebencian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan itulah cinta kasih Tuhan Yesus kita. Cinta yang tak terhingga, cinta yang bahkan membuat dia terluka dan bahkan mati di kayu salib, karena begitu besarnya cinta kasihnya kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ketiga kita lihat di sini bagaimana karakter cinta sejati itu. Yang ketiga, cinta sejati bergairah dan gigih seperti dunia orang mati. Namanya tidak ada kita yang bisa mengetahui kapan orang mati. Dan bahkan seperti kematian itu begitu gigih menghadapi hidup manusia. Kalau kita sebentar pergi ke pondok Ranggon sana, tiap hari berpuluh-puluh orang diantar ke sana. Mungkin hanya beberapa jam kita duduk di sana, sudah akan kita lihat berapa orang yang sudah diantar. Itulah gairah maut. Cinta seperti gairah, cinta sejati bergairah dan gigih seperti dunia orang mati. Cinta sejati bersifat gigih, artinya tidak mau menyerah karena situasi dan kondisi. Cinta sejati, cinta itu gigih dan selalu bergairah, tidak mau menyerah. Sehingga orang yang jatuh cinta akan mengatakan, laut pun akan kuseberangi, bukit akan kudaki, haba-haba ikut kubulus demi engkau yang kukasihi. Kalau ada yang mengatakan hujan di malam minggu karena hujan dia tidak datang lagi, waktu kunjung pacar, itu belum tentu cinta sejati. Tapi cinta sejati tadi katanya, laut akan kuseberangi, bukit akan kudaki, dan haba-haba ikut kubulus asa jumpa au doh nang ahol. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang keempat, bagaimana karakter cinta sejati ini? Cinta sejati seperti nyala api Tuhan yang tidak dapat dipadamkan oleh air yang banyak sekalipun. Itu kita lihat amanginan dalam ayat 6 dan 7. Nah, cinta yang terus membara dan bergelora dan tidak akan pernah dapat dipadamkan oleh apapun di dalam kehidupan berkeluarga. Walaupun sudah sakit, walaupun mungkin sudah harus membutuhkan pertolongan
tapi cintanya tidak akan pernah padam. Walaupun harus sudah berulang tahun pernikahan ke-60, Amanginang Arok Lohita di Huriat HKBP Sukatan yang ulang tahun pernikahan kalau puluhan, saya rasa orang lebih Amanginang. Tapi ini katanya, walaupun sudah ulang tahun pernikahan ke-60, cinta mereka berdua tidak pernah pudar. Dan bahkan semakin tua semakin mencintai, semakin horong-horong. Saya lam naik raptorus, ada orang berpisah oleh maut. Ironi yang sering terjadi dalam pasangan suami istri. Mula masahi inan tanai, kita berpikir 2 tahun, adik dan mama adik ada sendiri. Alani upama di batak nama tu. Mula mate ama maponggol ulu, mula mate ini nama topas terhari. Mula maponggol ulu, kalau perempuan yang membalu itu susah untuk diganti karena kepala yang patah. Kepala susah diganti ya mainan. Tetapi kalau laki-laki yang menduda, katanya alat masak tradisional orang Batak itu katanya sudah rusak. Artinya kalau alat masak sudah rusak berarti tidak ada lagi yang bisa memasak untuk kehidupan satu keluarga. Tidak mungkin berlama-lama tidak makan, maka harus cepat-cepat diganti. Maka itu katanya kalau ama menduda cepatlah diganti karena supaya ada memasak. Sebenarnya harus diperbaiki dalam Minangnya itu intimidasi bagi perempuan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini katanya cinta itu seperti nyala api yang walaupun semakin tua ia akan tetap semakin mengasihi yang dia kasih itu, atau suaminya atau istrinya tidak akan pernah pudar cintanya. Semakin tua semakin nyala, semakin membara cinta kasih mereka. Itulah cinta sejati. Bukan karena sudah keribut jadi berkurang cinta kasihnya, bukan karena sudah kekuatan fisiknya sudah semakin turun, atau daya ingatnya sudah semakin turun, atau uban sudah semakin banyak, akhirnya cinta semakin turun. Cinta sejati membuat semakin menyala cinta mereka. Dan yang kelima dikatakan, cinta sejati tidak dapat dibeli dengan harta atau uang. Kebahagiaan tidak pernah bisa dibeli oleh uang. Ada orang yang berasumsi bahwasanya jikalau harta atau uang banyak maka semuanya bisa dia miliki, dan dengan semuanya bisa dimiliki dia merasa bahagia dan sukacita. Oh betul, karena kebahagiaan tidak pernah bisa dibelikan oleh uang. Kita lihat dalam kenyataan hidup, banyak orang kaya yang susah hidupnya, banyak orang yang lengkap semua yang dia butuhkan, tetapi kalau tidak berhikmah seperti nas kita minggu-minggu lalu, orang kaya bodoh. Dia bodoh bukan karena tidak punya intelijensi, tetapi kebodohannya di situ karena tidak berhikmah untuk memakai kekayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, cinta sejati tidak dapat dibeli uang. Karena itu jangan ikut-ikutan dengan dunia ini yang mengatakan ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Cinta sejati tidak pernah bisa dibeli uang. Cinta yang tidak pernah menjadi luntur karena kondisi keuangan adalah cinta yang sejati. Tetapi cinta palsu itu yang mengatakan seperti yang saya katakan tadi, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang melayang. Saudaraku, cinta adalah kebutuhan penting manusia. Setiap manusia ingin dicintai dan ingin mencintai untuk kehidupan. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan kekuatan paling besar dimiliki seorang manusia adalah kekuatan cinta yang murni. Sebuah tulisan menuliskan bahwa dalam proses cinta
mampu memberikan kekuatan-kekuatan yang tidak terduga. Apa itu kekuatan-kekuatan yang tidak terduga itu? Yang pertama dikatakan memberdayakan pikiran kita, memberikan pencerahan atau penjelasan kepada pikiran kita, memenuhi dengan energi yang positif. Karena itu orang yang jatuh cinta jauh dari depresi, jauh dari stres. Maka tanamilah cinta di dalam hidupmu. Ketika cinta berbunga, jauhlah depresi dan stres. Yang kedua, cinta adalah obat penyembuh alami. Karena ketika kita memegang atau mendekat erat yang kita cintai 10 hingga 20 detik katanya, maka zat oksitosin akan terlepas, dan hal ini secara alami akan membantu mengurangi rasa sakit pada tubuh. Cinta adalah obat penyembuh alami, dan dapat pula katanya meningkatkan produksi endorfin yang mana membantu meningkatkan sistem imun pada tubuh kita. Kita akan merasa sedang menggenggam seluruh isi dunia dengan tangan kita. Sudah terbukti orang yang berpenyakit kanker sudah stadium akhir akan dapat sembuh ketika ada kehangatan cinta yang dirasakan. Dan yang berikut, saudara, cinta memperpanjang usia. Orang yang penuh kasih sayang hidupnya pasti sukacita, dan ketika sukacita itu akan memperpanjang usia kita. Orang yang hampa cinta hidupnya akan gersang, dan kegersangan itu membuat dia gampang stres dan depresi dan memperpendek umurnya dan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cinta itu adalah pengorbanan. Sama dengan yang dikatakan dalam epistel kita tadi, diajak, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Kata tunduk di sini bukan berarti istri menjadi nomor 2. Istri harus di bawah, tetapi ada rasa saling. Istri harus menghargai suaminya sebagai wakil Tuhan, menjadi imam di dalam keluarga. Imam itu harus menunjukkan kasihnya kepada seisi rumahnya, karena itu jangan bertindak kasar. Hai bapak-bapak, suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar, karena dia adalah bagian dari dirimu sendiri. Ketika suami kasar terhadap istrinya, sesungguhnya dia kasar terhadap dirinya sendiri. Ketika suami mau berlaku kasar atau berkata kasar di tengah-tengah keluarga, sesungguhnya dia berkata kasar kepada dirinya sendiri, karena istrinya itu adalah bagian dari dirinya. Dan dikatakan di sini, hai anak-anak, taatlah kepada orang tuamu, karena itulah yang indah. Dalam titah kelima dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Kalau bahasa Batak lebih jelas dikatakan, ikon pasang abomu nawasi. Kalau kata ikon itu suatu keharusan, arti di bahasa Batak ikon itu suatu keharusan, harus menghormati orang tua supaya lanjut umur. Tetapi demikian juga sebaliknya. Dalam epistel itu dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tahu hatinya. Unang ditali hamu ka'ama, unang ditali hamu anak pemunang. Jangan memancing amarah anak-anakmu, jangan memancing emosi anak-anakmu, tetapi kasihilah. Dan anak-anak harus hormat kepada orang tuanya. Disitulah terjalin hubungan yang penuh cinta kasih dalam keluarga. Dan dengan demikian maka keluarga itu
nyata menjadi jemaat kecil, jemaat Tuhan, dan dari situlah datang ke gereja menjadi jemaat yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, secara khusus dalam situasi pandemi COVID-19 ini, keluargamu adalah jemaat kecil, tunjukkanlah cinta kasihmu di dalam keluarga. Para istri haruslah tunduk kepada suaminya. Melalui itu nakamatai hamunang nanay patupang ibadah pertaniangan di jalan unang maulhan. Alay mula sekolah kamatay patuduhon diri na sebagai imam di tengah keluarga sesuai inang. Ati dia akan keamatan ang nasuolo di patuduhon diri na sebagai imam di tengah keluarga ya, untuk memimpin ibadah pertaniangan dan juga ibadah umum. Tak sesuai ya kainan. Dan jikalau anak-anak kita tidak mau, ajak, karena itulah tugas kita sebagai orang tua. Dan suami harus mengasihi istri dan anak-anak. Anak-anak harus tunduk, patuh kepada orang tuanya sebagaimana dia patuh kepada Tuhan. Dan disitulah berkat itu mengalir di dalam kehidupan kita pribadi dan di dalam keluarga kita. Mari anak-anak, tumbuhkan cinta kasih dalam hidupmu, tumbuhkan cinta kasih dalam keluargamu, tumbuhkan cinta kasih dalam gerejamu. Cinta tidak pernah mengecewakan. Cinta itu benar-benar menyenangkan, menginspirasi, dan menyemangati. Mari saling mencinta. Amin. Mari panjang kita. Mulai dari Tuhan di asilo olong yang kami. Nang hutan yau kami hatam dari ini menunggu di hari sapa patara kolong di tengah-tengah mulia. Song kolong Tuhan Yesus nang rotu portuyon kolong nang somat pabuat kolong sejati natakas wilala kami Tuhan. Dada ala ni pabahiran kami berdari awalongan. Dada ala ni buju kami, dada ala ni pangalahon kami nadinggan. Ala ni tungkolan, ala ni asin do kolong ni rohana do roi bana pola maham na beri maham icak-icak rehe-rehe silang mate kolong ala ni papatak kolong na Tuhan jom mapakuson. Tuhan dibatang manami kolong ni manamian di tengah-tengah ni ulmani. Jala holong ni mana mapagbubuy kami, asa upatiduk kami ng holong nami di tengah-tengah di keluarga nami galuk. Dari umarga ma akaamata di akay mata nabi. Jala akay matay umarga di mata nabi. Asa pakar Tuhan holong nang ihotmu di tengah-tengah di paklawas sa kemi. Tubuh na sa silang. Yesus sirang di tanah. Daw matoto maka romaholong ng anak ko namin. Asa patar na sila papatar ko harilyon na akan na uduk jala mabiyar tuho uduk to kapudan na bawas na. Marhiday gabi kolong ma keluarga nanti jala gabi takas manang pasu-pasumi di tonga-tongan keluarga nanti. Pasu-pasu ng Tuhan. Pasu-pasu ng Diyos Ibuyan. Di esok Paulus Stefan bis kata saya terima kolong nama sekarang terima Tuhan di bagasan hatam dari yang tanya kami di jam menunggu kami dulu atik nang video kolongan setengah-tengah yang keluar dengan nabi atik nang budi-budihan makahulungnya kena asing alani disungguhi hatamihan noai asa mulakan makahulungnya kan keluarga nani makahulungnya kan konani dawa kolong kabar kabur asima roham dihami Tuhan saya pasu-pasu menghulungan upuji kami mahu di bagasan Kristus Yesus matanya kami itu. Amin. Kita bernyanyi buku Ede nomor 159 ayat 2 dan 3. Oh
Mulai dari saran-saran kedua, misalkan finansi kedua, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan mengucap syukur karena perlindungan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar yang dibawakan oleh pendeta kami, pendeta Lurus yang Budi. Tuhan, biarlah kami menjadi keluarga yang mengasihi Engkau. Tiap-tiap keluarga kami ya Tuhan, di mulia rumah kami kami, biarlah kami menjadi saksi bagi kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu dengan pendeta Lurus Senturi dalam tugasnya di HKBP Sukatani dan di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin negara kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai ke pemerintahan di desa-desa. Tuhan bawa mereka, berikan hikmat dan kebiasaan yang daripada Tuhan, menuntun kami, mengusahakan kesejahteraan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk semua semua HKBP Sukatani, berkatilah Tuhan, jauhkan kami dari pekerjaan kejahatan. Terima kasih Bapak, berkati semua yang menjadi pekerjaan kami ya Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, pada saat ini juga kami berdoa buat orang yang sakit, Kau sembuhkan ya Tuhan, berkati semua pengobatan para medis supaya menjadi kesembuhan bagi mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para medis, Kau berikan kekuatan, kesejahteraan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa untuk Uriamu HKBP Sukatani Resort Paulus Depok ini Tuhan. Berkati ya Tuhan, Uriamu HKBP Harjamukti dan juga HKBP Gunung Putri. Biarlah semua ya Tuhan yang kami kerjakan program-program kami berkati Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, kami berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, apabila kami ya Tuhan mengalami kesulitan, persoalan hidup Tuhan, biarlah kami hanya berseru hanya kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau akan memberikan jalan keluarnya sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampunkan segala dosa kami Tuhan, karena kasih-Mu bagi kami. Dengarlah doa permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari pujian nomor 730 sambil mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus
Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.